lucu juga gitu loh. Masih lucu, tapi ini menarik, dan untuk pertama kalinya saya setuju dengan orang ini gitu. Ya, jadi di sini ada sedikit sebuah serangan attack dari Deki Ngadas kepada Yusuf Manubulu, dan bisa dibilang Deki Ngadas mengatakan, ya, kalau kita simpulkan bahwa Yusuf Manubulu ini ya masih bodoh gitu kan dalam memahami firman di dalam Alkitab. Jadi agaknya udahlah, nggak usah pelayanan dulu lah, karena malu-maluin Kristen, bahkan bisa menyesatkan Kristen gitu loh. Dan ini saya setuju untuk kali ini loh Bang Erwin, saya setuju dengan Deki. Makanya saya bergebu-gebu sekali kan, ayo dong, ayo live, ayo cepetan nih live gitu, karena baru kali ini saya setuju dan satu paham dengan Deki Ngadas untuk statement ini. Mungkin Mas Tony bisa diputar dulu videonya. Ya, sorry. Betul. Ya, sorry. Halo. Ya, halo, begini Pak Yusuf. Pertanyaan saya. Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Ya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Nah, sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan. Saudara, jawaban dari Pendeta Manubulu tadi, sebelum nanti kita akan membahas tentang isi dan logik dari pertanyaan saudara Muslim tadi. Jawaban dari Pendeta Manubulu itu persis merupakan sesuatu yang absurd, sesuatu yang bertentangan dengan ajaran kitab suci, dan bahkan hanya dalam hitungan tidak sampai 1 menit Pendeta Manubulu sebenarnya menggigit lidahnya sendiri, mengatakan hal-hal yang berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Dari ingat tadi pertanyaan dari Muslim tadi adalah bahwa yang berhak mencabut nyawa manusia adalah Tuhan. Kemudian itu diiyakan oleh Pendeta Manubulu. Dia mengiyakan pertanyaan itu. Tapi begitu penanya Muslim itu menarik sebuah implikasi yang absurd sebenarnya, dan yang tidak logis dari rentetan premis-premisnya. Begitu penanya Muslim tadi menarik sebuah implikasi yang menurut dia itu akan membahayakan posisinya, Pendeta Manubulu segera pindah gigi. Dia pindah gigi dengan mengatakan bahwa kematian adalah produk dari setan. Artinya setanlah yang menyebabkan kematian. Nah, ini adalah satu jawaban yang persis bertentangan dengan kitab suci. Saudara-saudara, saya tidak bikin PowerPoint untuk ditampilkan kepada saudara, tapi teks-teks yang nanti akan saya alusi atau saya rujuk itu saudara tahu isinya. Di dalam hidup ini ada banyak penyebab kematian. Orang itu sakit, apakah itu karena kanker, apakah itu karena tumor, apakah karena sakit penyakit yang lain, atau karena kecelakaan, ditabrak mobil, atau kapal tenggelam, atau pesawat jatuh, atau karena musibah seperti bencana alam seperti gempa bumi, seperti tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Ada banyak alasan-alasan yang sangat jamak kenapa orang itu meninggal, orang mengalami kematian. Alasan-alasan yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya secara teologis merupakan apa yang disebut dengan alasan sekunder, penyebab sekunder. Dari semua alasan-alasan sekunder itu, di belakang itu ada satu prima causa, ada satu penyebab primer, yaitu Tuhan sendiri. Karena prerogatif untuk memberikan kehidupan, termasuk juga mencabut kembali kehidupan itu atau mengambil kembali kehidupan itu, prerogatif itu dimiliki hanya oleh Tuhan.
Tuhan tidak menyerahkan prerogatif itu kepada setan. Saudara dapatkan ajaran itu dari mana? Di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama dan di Mungkin dalam Mas Tony Perjanjian bisa Baru. di stop dulu di sini. Saya kasih beberapa contoh saja dan saudara pasti Ya, kita komentarin dulu yang ini menarik nih. Ya di sini. saja dan saudara pasti Ya, kita komentarin dulu yang ini menarik nih. Ya di sini Yusuf Manubulu ya, ini benar-benar ditabok oleh Deki Ngadas ketika dengan dia bertanya, dari mana Anda dapati pelajaran ini gitu loh, pengajaran ini terkait soal bahwa hak prerogatif mencabut nyawa manusia itu ada di tangan iblis gitu kan. Karena jika dia mengklaim statementnya seperti itu, maka Yusuf Manubulu bisa dibilang mengakui bahwa nyawa-nyawa orang Kristen ini dicabut oleh setan. Karena kenapa? Karena bagi Yusuf Manubulu bahwa mematikan seseorang itu adalah produknya setan, dan ini yang dikomentari oleh Deki Ngadas. Maka jika demikian ya, maka yang mencabut nyawa para orang-orang yang ada di dalam Bible itu semuanya setan, dan itu juga yang tentu dikritik oleh Deki Ngadas. Ini menarik nih. Mungkin ada tanggapan lain, mungkin Bang Bonar atau Bang Erwin kayaknya lebih tajam nih kalau mau komentari. Siap. Kalau melihat dari pernyataan sebentar, Bang Bonar dulu. Boleh. Lanjut aja Bang, lanjut. Kalau melihat dari pernyataan ini luar biasa. Jadi sekarang ini kalau dinyatakan oleh Manubulu bahwasanya itu yang mencabut itu karena apanya setan ya. Jadi pertanyaannya, orang yang percaya sama Manubulu itu siapa gitu yang mencabut nyawanya gitu kan? Ya jelas-jelas sudah dijawab sama Manubulu sendiri. Nah, pada dasarnya ada yang meyakini yang mencabut nyawa itu adalah Tuhan. Nah, pernyataan Manubulu yang sangat luar biasa ini ya, dinyatakan itu adalah setan gitu. Jadi mereka ini Tuhannya siapa? Itu silakan dijawab sendiri bagi yang mendengarkan gitu. Nah, Tuhan yang mempunyai hak prerogatif mencabut nyawa, tapi dinyatakan kembali ke disebutnya bahwasanya itu lari ke setan. Nah, jadi inilah Bang, ngeles yang seperti ini. Jadi antara dua orang ini beradu pikiran, beradu pendapat. Yang satu mengatakan Tuhan, yang satu mengatakan ini apanya setan gitu. Itu aja dulu Bang RSK, nanti ditambah lagi. Iya, terima kasih. Silakan Bang Bonar. Iya, saya sedikit. Jadi yang pertama tentang judul dari videonya beliau ini, pertanyaan dalam kurun absurd, ini membuat Manubulu viral di TikTok gitu. Sebenarnya pertanyaan Muslim itu tidak absurd ya, masuk akal kalau Yesus itu Tuhan. Lalu kemudian pertanyaannya adalah siapa yang mencabut nyawa Maria, siapa yang mencabut nyawa Yesus sebagai Tuhan? Itu kan pertanyaan yang logis sebenarnya, jadi tidak absurd gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ini dia mau menjelaskan tentang sang prima causa gitu. Nah, pemahaman umum sang prima causa itu adalah Tuhan gitu. Bukan kecelakaan yang menyebabkan, bukan kecelakaan yang menjadi prima causa. Kalau Allah tidak mengizinkan, kalau Tuhan tidak mengizinkan, bagaimanapun kecelakaan itu tidak akan mampu mencabut, tidak akan mampu menyebabkan orang yang kecelakaan itu mati gitu. Jadi dia mau menjelaskan sang prima causa. Nah, pertanyaannya adalah sang prima causa itu kan Tuhan, dan kemudian Yesus kan Tuhan gitu. Oleh karena itu pertanyaan dari Muslim adalah siapa yang mencabut nyawa Maria, ibunya Tuhan, dan
siapa yang mencabut nyawa Tuhan, yaitu Yesus gitu. Siapa lagi sang prima causa gitu. Nah, sebenarnya ini sebagai indikasi, sebagai pertanda bahwa sang prima causa itu bisa diartikan di dalam Kristen tuh bisa 3 gitu. Sang prima causanya 3. Kalau di Islam atau di umum itu kan sang prima causa cuma 1. Allah, tiada ilah lain selain Allah. Tapi kemudian di dalam Kristen itu sang prima causa itu Tuhan, tapi Tuhannya mati, maka kemudian ada lagi Tuhan yang memberi izin atas kematian Tuhan itu gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebenarnya kalau mengikuti logikanya dia ini, Yesus itu Tuhan baik saat di dunia maupun saat di akhirat, karena Yesus itu punya dua natur. Lalu kemudian yang kedua, dia mati oleh tipu daya ya, oleh iblis dan orang-orang jahat, tapi atas seizin Tuhannya Tuhan gitu, yaitu Bapaknya Yesus gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke judul itu sebenarnya nggak terlalu absurd Bang Beki. Jadi biasa aja, itu wajar kalau misalnya Muslim itu bertanya seperti itu. Gitu Bang, sementara lanjut Bang. Ya, terima kasih Bang Bonar dan Bang Erwin. Ini luar biasa ini komentarnya. Karena memang ini cukup apa ya, dari antara Deki dengan apalagi Manubulu ya. Sebenarnya agak melenceng juga sih. Tadi seperti sudah dikomentarin oleh Bang Bonar bahwa disebut absurd tidak tepat juga gitu loh. Karena masalahnya, bukankah hak prerogatif mencabut nyawa itu ada pada Tuhan, dan Yesus katanya diimani sebagai Tuhan. Maka hal yang wajar ditanyakan secara logikal. Bentar-bentar Deki ini kan ngomongnya logikal. Maka kita pun jadinya bertanya gitu. Lalu bagaimana ketika Maria ini mati gitu, siapa yang mencabut nyawanya? Kalau misalkan Tuhan, yakni Tuhan yang mana? Tuhan Bapa atau Tuhan Yesus? Kalau misalkan itu Tuhan Yesus, maka kurang ajar sekali ya gitu kan, mencabut nyawa orang durhaka, ya mencabut nyawanya sendiri gitu loh. Ini bukan sebuah logikal dilematis, tapi ini memang logikal ironi yang ada di dalam teologis Kristen, lebih tepatnya mitologi Kristen mungkin ya. Kalau teologi kayaknya terlalu tinggi, mitologi lebih tepatnya seperti itu. Dan ini bukan sebuah pertanyaan yang absurd, tapi kita bermain logikal di sini gitu loh.